Cerita gue kali ini dari UGM. Gajah Mada. Yes, Jogja. Oke. Konon ada kepercayaan kalau kita ke bundaran teknik UGM, kita jalan nyampe bundarannya, kita nyanyi lagu Gugur Bunga, jam 12 malam penunggunya bakal muncul. Oke. Gugur Bunga tau gak lo? Oh iya, tahu gua. Yang betapa Iya. hatiku, tahu kan lo gitu. Nah, itu mitosnya. Oke. Jadi tuh ceritanya nih yang mau gue ceritain ini berkaitan sama mitos itu. Oke. Nah, ceritanya di sekitar tahun 90-an atau 2000-an, gue gak tahu pastinya. Itu tuh ada dua orang mahasiswa, sebut aja namanya Joko sama Dias. Mereka ini mahasiswa UGM juga, tapi fakultasnya ekonomi, bukan teknik. Oke. Oke. Nah, si Joko ini orang Jogja asli, sedangkan Dias itu perantauan dari Jakarta. Mereka berdua ini selain satu jurusan di FE ekonomi, mereka juga satu UKM Mading. Oh, Mading. Ya. Nah, di satu malam sekitar jam 9-an, si Dias sama Joko ini lagi di dalam kosannya Joko. Mereka lagi pusing banget, kebingungan mau nulis artikel apa buat terbit besok. Ya. Ya lu bayangin aja, lu mau terbit besok Madingnya tapi ceritanya belum ada Ya, gitu kan. benar-benar. Nah, tiba-tiba Dias ngasih ide lah. Si Dias ini baru dikasih tahu mitos tentang gugur bunga dan bundaran teknik itu. Terus kayak Dias ngidein, kenapa kita nggak coba buktiin mitosnya, terus kita jadiin pengalaman kita buat cerita terbit besok gitu. Terus si Joko, ya yang tadi gue bilang, dia orang asli sana, dia udah tahu juga cerita itu. Dia bilang ke Dias, jangan macem-macem. Soalnya Joko juga udah pernah dengar ada warga lokal yang ngebuktiin mitos itu, si gugur bunga dan bundaran teknik. Terus dinyanyiin sambil mabok. Dan gara-gara kejadian itu, orang ini sampai gila dan harus ditanganin sama rumah sakit jiwa. Sampai sebegitunya? Iya, parah banget kan? Anjir. Terus di situ Joko bilang, kalau emang mau ngebahas tentang itu, ya nggak usah ngebuktiin, wawancara aja teman kamu. Joko bilang gitu. Nah, dia ngomong, ya udah kita nggak usah ngebuktiin, tapi aku butuh foto buat artikelnya. Iya. Jadi kita harus tetap ke sana malam ini buat aku hunting foto. Terus ya udah, Joko bilang, ya udah benar, janji ya foto-foto aja, jangan macem-macem. Oke, mereka setuju. Oke. Akhirnya singkat cerita, di malam yang sama, akhirnya mereka naik motor goncengan berdua. Si Joko nyetir, Dias di belakang. Oke. Jam setengah 12 malam, mereka nyampe di sana tuh, di bundaran teknik UGM. Ya. Mereka foto-foto bundarannya sampai sekitar hampir jam 12. Udah tuh, Joko bilang, udah kan, ayo Cok pulang. Dias bilang, udah santai dulu, kenapa buru-buru amat sih? Ngerokok dulu lah sebatang. Joko udah resah tuh, kayak di situ dia nggak bisa pungkirin, dia udah takut banget dengan segala mitos-mitosnya gitu kan. Terus tiba-tiba si Joko ini kaget banget. Dia ngelihat si Dias yang tadinya duduk di samping dia. Dias nih bangun, matiin rokoknya, terus berdiri persis ngadep ke bundaran teknik UGM itu. Dias hormat sambil nyanyi gugur bunga. Anjing. Bangsat banget kan? Hah. Wah, di situ Joko udah panik banget. Dia narik-narik tangannya Dias, dia suruh kayak Dias turunin tangannya, suruh berhenti nyanyi, udah dikeplak-keplakin kepalanya Dias. Tapi Dias nih nggak berhenti nyanyi, dia tetap berdiri tegak sambil hormat sampai lagu gugur bunga ini habis. Nekat banget ya? Nekat banget. Terus udah selesai tuh Dias nyanyi, dengan santainya Dias ngomong, udah nih, nggak ada apa-apa. Dengan rada kesel, si Joko di situ bilang, udah Cok, kita balik aja sekarang. Udah tuh Joko nyalain motor, dia nyetir puter balik lewat arah tempat mereka masuk tadi, masuk ke bundaran. Nah, jadi tuh kayak jalan menuju bundaran teknik ini tuh kayak ada 3 jalan gitu. Ada dari arah timur, itu arah ke Jalan Kaliurang. Kalau barat itu Jalan Monumen Jogja kembali, kalau selatan tuh Jalan Sains. Oke. Nah, mereka tuh masuk dari arah timur. Udah tuh mereka naik motor balik lagi lewat arah timur itu. Nah, tapi gak lama setelah mereka udah jalan lewat arah timur itu, mereka malah munculnya balik lagi ke bundaran teknik tadi. Jadi kayak keputer-puter. Jadi kayak disesatin gitu loh, Moy. Iya, Kayak iya. balik lagi. Nah, si Joko panik banget tuh, kayak kenapa malah balik lagi ke bundaran teknik gitu kan. Tapi si Dias malah ketawa-tawa. Terus kayak ya Joko kesel dong. Iya. Serius nih Cok, jangan ketawa-tawa. Nah, terus Dias bilang, ya udah coba cari jalan lain, kamu salah belok kali. Tuh kan. Udah tuh mereka coba lewatin jalan yang lain tuh lewat barat gitu kan. Mereka nyetir lagi naik motor. Nah, cuman tetap mereka balik lagi ke bundaran yang sama. Tapi kali ini ada kakek-kakek di situ pakai baju lurik. Tau baju lurik nggak lo? Enggak. Kayak baju Jawa coklat garis-garis gitu. Oh, kebayang iya, nggak sih? iya. Nah, si kakek-kakek ini bawahannya kain, terus mukanya pucet,
duduk di bundaran itu. Joko yang nyetir dan ngelihat kakek-kakek ada di bundaran itu, ya dia makin merinding dong. Iya. Dia makin takut, dia nggak berani nyamperin kakek-kakeknya. Makanya dia langsung tancap gas, dia ambil jalan terakhir, karena tadi lewat barat lewat timur nggak bisa, dia ambil lewat jalan selatan tuh, jalan Sains. Iya. Tapi pas dia setelah ngambil lewat jalan Sains itu, dia balik lagi ke bundaran itu, Tetap keputar-putar. tetap ke situ. Dan di situ kakek-kakeknya masih ada di bundaran itu duduk. Si Joko udah mulai mikir, wah ini nggak beres banget nih. Si Dias pun yang tadinya cengengesan itu udah mulai diem tuh. Panik ya. Udah panik, udah mulai panik ya Joko. Akhirnya Joko dan Dias coba berhentiin motor, mereka turun dari motornya dan nyamperin si kakek-kakek itu. Si Joko kayak agak berlutut gitulah depan kakek-kakek ini, bilang kayak, "Nuhun sewu mbah, minta maaf, maafin teman saya tadi, teman saya nyanyi-nyanyi kayak gitu mestinya nggak boleh. Ya. Kita janji nggak ngelakuin kayak gitu lagi, bla bla bla, minta ampun segala macem." Nah, tapi di situ kakek-kakek ini diem aja. Dan tiba-tiba kakek-kakek ini berdiri, terus nunjuk ke arah belakang Dias dan Joko. Di situ Joko dan Dias sontak nengok ke belakang, dan mereka berdua ngeliat itu ada banyak banget sampai kayak puluhan, kayak arwah korban bekas penjajahan. Anjing. Dan yang di paling depan itu mereka ngeliat kayak ada sosok cowok gitu, tapi kepalanya putus, dan kepalanya itu dibawa pakai tangan gitu loh. Anjir. Terus di sebelahnya itu kayak ada ibu-ibu pakai baju Jawa ngerangkak gara-gara kakinya putus. Sisanya di belakangnya tuh kayak ada puluhan arwah-arwah yang kayak badannya bolong-bolong kena tembak, berdarah-darah, mukanya hancur. Sampai kayak semua arwah-arwah ini tuh jalan ngedeket ke arah bundaran itu. Mampus. Begitu ngelihat makhluk-makhluk itu, Joko tuh kayak udah panik banget, kayak anjrit, gimana nih gitu kan. Terus Joko tuh coba nengok ke Dias, dan ternyata dia sudah nggak ada di samping dia. Kabur gitu. Nah, si Joko tuh ngelihat si Dias itu udah kayak agak jauh gitu, udah naik motor dan ninggalin Joko. Anjir. Bangsat banget kan? Si Joko makin panik dong, dia makin takut, merinding parah banget. Dan gak lama si Joko ini ngelihat si Dias yang udah ninggalin dia balik lagi ke bundaran tempat Joko masih berdiri itu. Oke. Ibaratnya tuh kayak si Dias ini masih nggak diizinin buat pulang gitu loh. Nah, gara-gara itu kayak si Joko tuh langsung berlutut megangin kaki si kakek-kakek itu. Bahkan si Dias juga ikutan berlutut kayak mohon-mohon, nangis-nangis, karena kayak ya mereka udah nggak tahu, udah disesatin berkali-kali. Mereka minta kayak mereka cuma pengen pulang gitu loh, kayak makanya mereka mohon-mohon gitu kan. Dan tanpa ngomong apa-apa, si kakek-kakek ini tiba-tiba nunjuk ke arah jalan pertama kali mereka masuk, yang arah dari timur. Iya. Langsung tuh Joko sama Dias lari ke motor, mereka langsung tancap gas, cabut, dan akhirnya bener lah, untungnya mereka bisa balik ke kosan. Tapi ya nggak bisa bohong, mereka juga tetap takut. Dan bahkan artikel yang seharusnya mereka terbitin besok nggak jadi diselesain, saking mereka udah takut banget sama apa yang mereka alamin malam itu. Dan mereka nggak berani buat naikin cerita itu di mading. Anjir. Lagian nekat banget, gila. Mungkin dia emang ngerasa gregetan kali kalau misalnya dia nulis mading tapi nggak berdasarkan kisah nyata dia sendiri kan. Makanya dia nekat kayak gitu. Nah iya, makanya gue tuh cukup percaya kalau misalnya kampus Lolo pada tuh ada mitos atau pamali atau larangan apa tuh, udah ikutin aja. Karena kalau misalnya lu kenapa-napa, saya mau tanggung jawab coba.